La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini Alkitabu Siriyu Likulil Asrori masuk bab 16. Jadi tinggal 2 bab lagi kita tamat. Untuk Sirul Asror kembali lagi ke amalan makomat perjalanan rohani kita. Jadi di bab 16 ini kalau di Sirul Asror masuk bab 17-18. Yang akan dibahas masalah saum dan haji. Ya. Dan ini umumnya ramainya perkara puasa itu kan bulan Ramadan ngajinya. Ya. Padahal untuk kita ini yang saum dan haji itu dalam konteks Sirul Asror yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ada 2 tahapan. Khususnya di haji. Makanya kalau nggak sanggup kita bisa berhaji secara ruhani. Ya. Dan itu ada amalannya. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir kalau nggak bisa haji, bapak-bapak bisa haji. Haji itu titelnya Allah aja yang tahu, nggak boleh disematkan. Ya. Jadi apa salahnya kita amalin amalan ini. Ya, puasa juga ada 2, ada puasa lahiriah, ada puasa torekot. Ada haji lahiriah, ada haji torekot. Torekot artinya batin. Ya. Amalan ini tidak sah kalau tidak dilakukan menurut khususnya puasa. Itu harus 2 menjadi 1 amalannya. Tapi haji sah. Ya. Diamalkan secara batin saja sah. Karena sifat haji itu memerlukan kadar yang disebut kesanggupan. Ya. Kadar kesanggupan Allah yang tahu kan. Banyak orang punya uang, tapi kalau Allah berkehendak tidak haji, tidak haji. Tapi jangan ditinggalkan amalan hajinya. Nah itulah perjalanan puncak dari seorang muslim adalah di Mi'rajul Mu'min adalah haji. Maka Nabi itu haji nggak pernah sering-sering. Kalau haji sering-sering salah niat, nah, matinya berulang-ulang ya. Amalan haji itu sekali ya. Nabi itu haji wada yang terakhir ya. Jadi 2 kali ya. Karena konsepnya adalah lahir dan konsep batin. Jadi lebih cenderung banyak orang ke Mekah itu ya mudah-mudahan mabrur ya. Tapi kaitannya dengan niat sangat erat sekali. Jadi ini kita pahami dalam konteks keserahan kita, apakah kita melakukan amalan saum dan haji tidak pada waktunya. Karena saum torekot itu seumur hidup. Dan saum haji sehari 5 kali. Ya. Haji itu 5 kali sehari. Sama dengan sholat wajib. Berhaji. Ya. Langsung aja ke tajuk risalah. Ini sebenarnya udah makin lama makin susah ya kajinya, tapi insya Allah Anung coba jabarkan secara mudah Allah meridhoi, karena ini salah satu pengalaman ruhani dari seorang wali yang mulia dari juriyat Nabi ya, Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Ruhahu Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita talqin zikir dulu, kuatkan lagi syahadat kita, ya, salawat, istighfar, niat kita ridha Allah. Sama-sama diikuti seperti biasa. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa Arifah. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ta'ala 3 kali dari bawah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya menjadi orang maturi ini Muhammad tawajud, mata ditutup, bibir dirapatkan, lidah tempel ke langit-langit atas, tahan napas semampunya, kepala tunduk sebelah kiri, berarti fatul qalbi, hati berpikir qabil Allah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Jalani bi syafaat Nabi Muhammad binillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina, pasang niat. Tabaruhi Nur Jawaharul Muhammadin Nabi Muhammad Nabi Yunaka Muslimin Muminin wa Musinin wabil khusus Hadiri Al-Mahdi Khalifatil Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi Muslimin Muminin wa Musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri masanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu jandi fakirli fa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal buliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina sarkatil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil azam li kulli mawjud. Salatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Patubahi umu ayat patuhalana biha nuru jannat wa nuru nari wa nuru najari ila wajikal karim. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah innaka alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa qudatam lisani ya'fahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini agar pentalim maupun yang ditaklimi bisa memahami, bisa mengamalkan dalam taklim ini dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum taklim tidak lupa kita selawat wassalatu wassalam ala isrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Tentunya kita aturkan kepada junjungan kita, second love kita, idola kita Nabi besar Muhammad SAW berserta juriatnya, ahlul baitnya.
Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini tajuk taklim yang akan Antum bahas sudah jelas tadi, Alkitabu Syiriyu Likuli Asrori bab 16 ya. Kita langsung ke Sirul Asr ya. Di kitab Sirul Asr bab 17 yaitu Saumu syariati wassaumu tariqati. Artinya puasa syariat dan puasa tarekat. Arti kata puasa itu ada dua jenis ya. Saum puasa syariat adalah menurut kitab Sirul Asr alam tina anal ta'ami wasyarabu wal jima'i kilalan nahari ya. Artinya menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh di waktu siang. Semua udah banyak yang tahu itu, nggak perlu didalami lagi karena wilayahnya sudah banyak syariat ya. Sedangkan yang perlu kita pahami lebih dalam adalah puasa yang kedua ini. Itu seumur hidup. Nggak dibatasi waktu Ramadan. Jadi hari ini juga harus mengamalkan saum tarekat. Kalau antum ingin diperjalankan dengan lancar, baik dalam keadaan badan maupun dalam keadaan berpindah tempat. Ya. Di kitab Sirul Asr dibahas secara hikmah, saum tarekat adalah ya, habsu jami'a adail jismi an jami'al haramu wan muharamati walibtiadu adanan sifatil daniyati kal ajwibati wa nahiwiha badaniyan wa qalalaliyan liyanan wa naharanan. Artinya menahan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan yang diharamkan. Mulai besok. Apa aja yang diharamkan nggak boleh. Jadi nggak ada waktunya. Ya, itu puasa tarekat. Dan dilarang juga menjauhi sifat-sifat tercela. Artinya dijauhi ini maksudnya. Seperti ujub dan sebagainya secara batin maupun secara lahir, siang maupun malam. Kuncinya kata Syekh Abdul Qadir Jailani di ujub. Ya. Ujub takabur otomatis ya. Itu seumur hidup. Bila antum melakukan hal tersebut tadi, maka batallah perjalanan ruhani antum. Balik lagi ke bawah. Atau batal puasa tarekatnya. Karenanya saum syariat mempunyai waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Ramadan. Ya. Sedangkan saum tarekat selama hidup. Duduk. Jadi no haram. No ujub, lahir batin seumur hidup. Maka perjalanan ruhani antum waktu sholat akan terasa. Ya, nah ingat ya, perkara haram nggak perlu dibahas. Haram itu tidak berupa jisim mutlak. Cara mendapatkannya walaupun halal bisa menjadi haram. Nah, di situ yang sering tersendat kita. Syubhat aja menakutkan. Ya, ini penting. Karena kita sudah memasuki amalan. Apabila melakukan hal yang dilanggar dalam puasa tarekat, maka batallah perjalanan ruhani antum atau batal pula puasa tarekatnya. Dalam waktu saum syariat mempunyai waktu tertentu Ramadan. Tapi saum tarekat selama hidup. Nah, yang ke belakang gimana dong? Udah tinggalkan aja, lupain aja ke depan. Kan itu ya. Gampang ajinya kan? Ya. Mudah-mudahan minta tolong kepada Allah bisa itu. Ujub dan tidak makan haram. Ini berdasarkan Nabi. Sabda Nabi. Istilah dalilnya ya. Sahih ini, banyak perawi. Katirun minan nas ladinna yasumuna yantahi bihimu
amru illa suhururi bil ju'u wal atasi. Banyak orang yang berpuasa hasilnya hanyalah lapar dan dahaga. Itu terkait dengan puasa. Kalau di Ramadan dia sah-sah saja puasanya lahir, tidak batal. Tapi nilai puasa itu rusak. Ya. Artinya banyak yang berpuasa tetapi berbuka, banyak yang berbuka tetapi berpuasa. Ini lebih cenderung ke badan zohir dan merusak badan zohir karena tidak mengamalkan puasa batin. Nah, ya. Yaitu orang yang perutnya tidak berpuasa tetapi ia menjaga anggota tubuh dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain. Nah, ini dilakukan dalam kondisi sekarang. Ya. Karena itu Allah berfirman di hadis qudsi, asyamu liwa'ana ujawi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi udah tahu. Hadis tadi itu maksudnya kita nggak tahu kan puasa kita itu Ramadan apakah diterima atau tidak, Allah yang tahu. Karena ada kaitannya dengan puasa batin. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa batin tadi sudah dijelaskan, seumur hidup tidak memakan haram dan jangan lakukan ujub. Itu amalannya. Maka rohani antum akan mudah melesat waktu sholat. Karena sholat itu bukan diam. Hakikinya sholat itu mi'raj. Mi'rajul mu'minin. Kenapa tidak terasa? Orang yang bisa berangkat dalam sholat, dalam mi'raj kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka sholat itu lebih nikmat dari apapun juga yang ada di dunia. Nah, kita memang berat mengejar ke kondisi seperti itu. Tapi amalan ini apa salahnya kalau Allah meridhoi kita diberikan rahmat. Nah, ini penting. Juga di hadis Rasul sahih, asyaimuna yasuluna ala sa'adataini aulan ainda iftari wattani aindama tarallah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, ketika berbuka itu lahir. Ya. Kedua, ketika melihat Allah. Nah, dalam sholat itu kan merasa ya Allah ada. Nah, kapasitas yakin Allah ada itu ada di konteks puasa tadi. Ya, makanya puasa tidak makan haram itu seumur hidup. Karena akan mengganggu perjalanan rohani antum waktu sholat. Itu sebabnya sholat sulit khusyuk. Karena perut antum terhalang oleh barang-barang yang menghalangi haram. Makanya orang sufi, orang torekot, syubhat aja dia nggak mau ngambil. Kalau meragukan dapatnya dari mana. Jadi terkait sholat. Ya, ini yang mesti dibahas. Ya. Bukan sholat itu tidak ada pahala, beda makomat kita. Kebanyakan orang sholat itu menggugurkan kewajiban, tapi tidak bertemu Allah dalam konsep ihsan. Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah maha dekat. Betul kan? Makomat ihsan adalah hati-hati di perut antum. Akan sampai kalau perut antum tetap masih berisi yang haram, ujub kesifatannya masih ada, tidak akan meyakini Allah itu ada. Repot, sulit terganggu dengan khusyuk. Makanya khusyuk bukan perkara yang bisa diucapkan, tapi harus diamalkan. Gimana amalan khusyuk? Udah tahu kan? Tidak memakan haram. Jadi ada sangkut pautnya dengan makanan khusyuk itu. Bukan dengan konsentrasi. Salah itu. Nah, ini kan konsentrasi fokus gini, wah tetap aja. Setuju nggak? Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan pengertian hadis tadi, baik menurut syariat, ialah kebahagiaan yang pertama ketika berbuka
dan memakan makanan di waktu maghrib kalau kita puasa, baik wajib maupun sunat. Yang kedua, ketika melihat bulan di malam lebaran pertama, selesai tugas puasa Ramadan. itu makomat rendah sebenarnya melihat Allah pengertiannya. Ihsan, ya kan gitu. Itu syariat. Ya. Jadi pengertian menurut tarekat, kebahagiaan yang pertama ketika masuk surga menikmati kenikmatan surga. Padahal makomat tertinggi bukan surga. Mendekat kepada Allah, melihat Allah. Lebih tinggi dari surga itu. Namanya iliyin surganya. Bukan Firdaus. Ya, bukan. Jadi niat kita kalau kita sholat takut neraka ingin surga, keikhlasan antum masih diragukan. Iya kan? Robah. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita hal-hal makomat yang demikian. Anung tambah sedikit karena dari Syekh Abdul Qadir Jailani ada puasa yang ketiga. Namanya saum hakikat. Ya. Sebut yang ini. Sebut ya. Saum. Enggak ada sangkut paut dengan makan minum. Ya. Yang penting kalau antum sudah tidak bisa memakan yang haram, ya, antum akan bisa puasa tarekat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirrul Asrar, ya, di bab ke-17, ya, bab ini diamalkan, mengatakan begini, ihfaqul baka min ghairullah wahfaz masairaka hatta la tuhiba ghairullah. Artinya menjaga hati dari selain Allah. Maka puasa antum hakikat. Jaga hati selain ke Allah aja, ya, dan menjaga rasa agar tidak mencintai selain Allah. Itu yang disebut puasa hakikat. Nah, pertanyaannya, puasa syariat sudah jelas. Menahan lapar, menahan minum sampai fajar matahari termasuk bersatu dengan yang muhrim kita. Ya. Puasa tarekat, sudah tahu? Tidak ujub, tidak takabur, tidak sombong, dan tidak memakan haram seumur hidup. Ya. Puasa hakikat, jaga hati antum dengan apa? Selain Allah, dan jaga rasa agar tidak mencintai selain Allah. Jadi di hakikat itu hubullah. Cinta itu hanya ke Allah. Maka antum sudah dianggap puasa hakikat. Nah. Apakah ada puasa makrifat? Makrifat ilmunya. Yang tiga itu makrifat ilmunya. Ya, yang tertinggi hakikat. Nah, dasarnya mana hadis qudsi nih? Al insanu syiriyun wa ana siruhu. Hadis ini sahih. Itu puasa hakikat. Artinya manusia adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Rahasia itu letaknya di hati yang mendekati ke tengah disebut qalbu, lub, asyir. Ya, itu makanya setelah zikir penafian tadi kita berisi dengan kofi. Karena kita mencapai titik hakikat. Nggak pusing ya? Mudah-mudahan nggak pusing. Jadi manusia adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Nah, sir itu dari nur Allah. Rahasia itu. Maka orang yang di tingkat hakikat, yang kalbunya sudah bersih, maka dianggap sudah berpuasa hakikat. Hidupnya serba masyaallah. Serba Allah. Pasti. Datang kemari bukan untuk pinter. Datang kemari Allah menyuruh.
Saya sholat bukan untuk surga dan neraka, tapi Allah menyuruh. Saya nikah bukan untuk menggugurkan nafsu-nafsu kita supaya jangan berbuat maksiat, salah niat. Tapi Allah untuk menyempurnakan agama antum. Betul kan? Beda. Makomat kita berbeda. Itu rahasia itu diselipkan dari Allah. Itu hakikat. Tidak ada yang dicintai, diingini, dicari, hanya Allah. Berat itu. Ya. Di atas dunia ini maupun di akhirat. Termasuk di akhirat. Saya biar masuk neraka, yang penting apa? Yang penting saya tetap ketemu dengan Allah. Ada yang bilang begitu. Bayangin tuh. Yang penting bisa ketemu dengan Allah. Nah. Bila hati terjatuh pada pencintai selain Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka batalah saum hakikatnya. Arti kata, disinilah makomat mahabbah. Dan ia harus melakukan qada. Kalau sudah duduk, batal, qada. Qadanya gimana? Dengan kembali mencintai Allah. Dan ini ada aturan-aturannya lagi. Maka ada wali yang turun derajat. Abdal bisa turun ke bawah. Abdal ada. Itu dilakukan lagi pengejaran naik makomat. Nah ini wilayahnya sudah wilayah spiritual sebetulnya. Ya. Makanya ada firman dari Allah, Innas saumali wa ana adzihi. Saum itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Ya. Demikianlah secara singkat, dan ini memang sudah terhimpun dari banyaknya yang mesti dibahas, perkara puasa tarekat dan puasa syariat. Puasa syariat itu tebal juga bukunya itu. Udah banyak yang tahu ya. Jadi itu di bab 17. Masuk bab 18. Kitab Sirrul Asrar. Kalau dihimpun dua ini masuk di bab kaji andong yang disebut rahasia di atas segala rahasia. Ya. Kita bahas. Bab 18 kupasannya adalah al-hajjus syari'ah wal haju tariqatu. Haji. Ya. Haji syariat dan haji tarekat. Ya, haji syariat udah banyak yang tahu. Pasti, ya. Udah banyak yang tahu ya, tapi selayang dong nggak kasih tahu ya. Nah ini amalin. Sebaiknya dia amalin. Haji syariat ialah melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya sehingga menghasilkan pahala haji. Bila kurang syaratnya, maka kurang pula pahalanya. Bahkan bisa membatalkannya. Karenanya Allah memerintahkan menyempurnakan haji. Untuk mempelajari ilmu haji syariat itu jelas bulat satu ayat. Silakan baca Quran surat Al-Baqarah 196. Di situ aja belajar haji syariat. 196. Jadi tahu mana kalau ingin ikut manasik gitu. Udah baca aja. Di situ lengkap.
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملات ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Tadi amalan syarat rukun haji. Haji apa? Haji syariat. Nah, ayat pertama yang dibaca tadi apa tuh? Watimul hajja wal umrah lillah. Watim itu sempurnakan. Jadi umrah itu menyempurnakan haji. Paham? Ada haji 2 kali. Kalau antum haji 2 kali, maka kalau dia merasa haji, memakai rukun haji, tetap nilainya menyempurnakan haji yang 1 kali. Jadi umroh itu hanya menyempurnakan haji. Nah ingat, di sini terisi dengan
haji ruhani. Apa itu haji ruhani? Walaupun tidak di Mekah, antum bisa berhaji di sini. Duduk kan nih? Itu yang dibahas. Kata kitab Sirul Asal, di haji tariqatu, haji tariqat adalah sebagai berikut. Perhatikan ya, ini ada amalan. Wa min amalin hajil haramu wadukhulu madinati makata wattawafu bil kudumi walukufu bi arafata wal mabitu bin muzdalifata wan naru biminan wadukhulil ardal haram watawafi haulal kabati sab'an maratin wasyurba ma'i zamzam salatul kitani tawafi ainda qabri an-nabi Ibrahim habibullah at-tahallulu minal amali muharrami atna al-ihram wa ghairihi wazadaul haji israil salamati minan nar wa adabullah. Ini sudah lahir dan tarekat hajinya, batin. Baik itu di amalan haji satu kali atau umroh. Sempurnakan hajimu. Jadi menyempurnakan haji bisa dengan umroh, bisa di rumah. Ya. Di antara amalan haji yang disampaikan tadi, artinya ya, adalah ihram. Ihram. Kemudian kemudian masuk kota Mekah. Batinnya tawaf qalbu. Tahu tawaf qalbu? Kalau di sana tawaf kudum. Halaqah. Halaqah ini tawaf qalbu. Ya. Wukuf di Arafah. Di sana. Ya, karena ada tempat menginap di Muzdalifah. Di sana. Ya. Menyembelih hewan kurban di Mina. Ya. Masuk ke tanah haram. Masuk, bersihkan. Tidak boleh ada hal yang sifatnya jelek. Tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Minum air jam-jam. Salat sunat tawaf di makom tauhidul. Di sana makom Nabi kekasih Allah. Melakukan tahallul dari pekerjaan yang dilarang di waktu ihram. Itulah pengertian dari Sirul Asar haji. Nah, ini berat nih, menguraikannya berat nih, amalannya berat. Tapi nggak apa-apa, nanti anda nonton. Nah, terkait melakukan tahallul itulah yang paling berat. Karenanya pahalanya bagi haji syariat adalah, kalau antum haji pahalanya apa yang diminta? Dapatnya selamat dari neraka dan siksa Allah, baik dunia maupun akhirat. Nah, orang pulang haji kok masih kacau ya? Repot nih. Nggak berubah. Padahal isinya itu. Haji syariat aja udah tinggi loh. Istidlal dalilnya ini dia nih. Man daqala baitullah fahu aminun. Summa tawaful wada'i wal abdatu ila buldanihim.
Orang yang masuk Baitullah, bait kolbu, itu sama ibadah haji. Baik lahir juga sama. Mahal kalau lahir. Jutaan. Ya. Mahal. Tapi kan antum ada bait kolbu. Ada nggak? Ada, masuk ke dalam kofi Allah. Allah. Itu dia di Baitullah. Makanya orang yang sampai pas dia kopi datang di sholat dia sudah di sana. Ini bukan perkara keren-keren tapi berat. Berat. Dan itu terasa. Maka jangan heran. Banyak makhluk yang diruhanikan di sekitar Ka'bah. Yang tidak pergi dengan perjalanan secara lahir. Banyak. Makanya banyak yang aneh-aneh kalau ke Mekah. Betul kan? Hati-hati, jangan buat jolim, itu tanah haram. Sedikit pun niat antum jelek di sana. Makanya jadi bingung kalau ada orang yang ingin nikah di depan Ka'bah. Bingung nih. Padahal itu puncaknya meminta kau yang sedikit. Manusia itu jati dirinya ruhani. Betul kan? Nah. Man dakhala Baitullah fahu aminu summa tawafu ba'dai wa aladatu ila buldanihim. Orang yang masuk ke Baitullah, masuk kalbu hati, beribadah haji. Sama. Maka ia akan sentosa. Selanjutnya melakukan tawaf wada, ya tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam konsep ruhani beda lagi dengan zahir. Tawaf wada itu. Dan kembali setelah itu ke negerinya masing-masing. Semoga kita diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tarekat haji. Makanya Allah kalau nggak sanggup, tidak apa-apa haji itu. Kalau diwajibkan, kacau kita. Karena jati diri manusia bukan kemampuan zahir, ruhani. Jadi bapak-bapak jangan khawatir kalau nggak bisa berangkat haji. Nilainya lebih tinggi mabrurnya daripada haji kalau masih rusak hajinya. Nilai mabrur di sini. Pada titik Allah tidak melihat bagusnya perjalanannya, gedenya, uangnya, tidak, kalbunya. Setuju nggak tuh? Ada di Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa sampai kepada Allah melalui tawaf kalbu. Nah, bekal kendaraan haji tarekat adalah kecenderungan hati antum meminta ditalkin. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kendaraannya. Namanya talkin. Itu makanya di tarekat. Mintalah kepada syahibut talkin. Salah satu ulama yang bisa mentalkin secara ruhani, Sahibul Wafah Tajul Arifun. Gelarnya Sahibul. Sahibut. Minta kepada mereka. Mungkin lama, mungkin tidak ada orang-orang itu. Karena kuatnya secara hukum zahir. Karena kendaraan perlu orang lain. Kendaraan itu kan perlu untuk memperjalankan, tidak bisa berjalan sendiri. Nggak bisa. Itu gunanya bertarekat mesti ada guru. Betul kan? Yang duduk aja ada gurunya kok. Untuk sampai titik-titik yang disebut gimana sih bisa benar-benar dekat dengan Allah. Walaupun secara sir Allah itu tidak jauh dari dirimu sendiri. Bahkan lebih dekat dari urat leher. Carilah sohibul talqin. Insya Allah. Jangan tinggalkan. 5 kali. Kalau sendiri
Harus ada itu yang memperjalankan. Selanjutnya, perjalanan itu hanya bisa dikasih power, yaitu dengan zikir. Zikir itulah lisan, tenaga. Tenaga itu perlu tenaga. Itu izdahar. Zikir, jahar. Apakah ini metode? Bukan metode, bro. Ini perjalanan ruhani secara ajaran ruhani dari Qadariyah. Ya. Ada orang menggunakan metode yang lain. Wallahu alam. Syukur-syukur betul. Maka banyak metode syariat jalan. Karena pergi ke Mekah tidak satu jalan ke Roma. Sama gitu. Bisa dari kiri tapi bisa putar-putar. Bisa pakai jalan tol. Yang penting, ya, jangan Bapak berkecil hati kalau Bapak tidak bisa naik haji. Allah Maha Adil kok. Ya. Jadi yang dimaksud dengan zikir dalam amalan haji ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam perjalanan haji, tentu secara torekot dengan lisan yang dijaharkan. Selanjutnya menghidupkan hati dengan berzikir kepada Allah supaya sampai ke dalam batin, disebutlah qafi. Insya Allah disitulah antum disucikan, qalbun salim. La ilaha illallah, qafi Allah. Maka dibersihkan hati antum. Suci itu hanya bisa dengan itu. Pertama-tama dengan menggunakan asma'us sifat. Nama sifat-sifat Allah. Kalau ingin melihat bentuk ruhaniunnya, akan muncul Ka'bah sirri. Terlihat Ka'bah sirri. Dengan cahaya sifat jamaliyah. Terima dulu ya. Terima dulu. Pemahamannya begitu. Ini kitab Sirrul Asrar tidak andung sedih. Ini tambah-tambah murni. Sulitnya mengkaji kitab Sirrul Asrar harus dijabarkan dulu. Yang duduk udah babak belur ini ngaji gini. Ya. Sebagaimana firman Allah, dasarnya ada. Kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Al-Hajj surat 22 ayat 26. Bisyai'i wa at-takhir baiti lita'ibina. Agar engkau berdua membersihkan rumahku bagi orang-orang yang datang bertawaf. Kalbunnya disalimkan dulu dengan la ilaha illallah. Bersihkan terus menerus sampai sebersih-bersihnya kalbu antum dari selainku. La ilaha illallah. Maka pas hati bersih, bertemulah dengan aku. Dengan konsep ruhani basyariah. Tinggi tuh. Insya Allah antum bisa sholat, merasakan Allah melihat kita di depan. Nggak bisa dengan mata lahir. Itulah maqamat ihsan. Ada di Quran. Sama ya? Nah, tadi ya. Bersihkan terus rumahku. Pertanyaannya, rumah Allah itu apa? Baitullah, masjid. Itu benda yang ada di tubuh antum sebenarnya. Qalbu itu. Itu rumah Allah. Kalau Allah menempati gunung hancur. Kalau Allah menempati secara zatiah Mekah hancur. Kalau Allah menepati masjid mana nih? Masjid gede di sini hancur. Tapi Allah mampu menepati kalbu manusia yang suci. Betul kan? Jadi kita punya potensi dekat dengan Allah. Kenapa nggak mau bersih hati kita? Inilah susahnya. Jadi la ilaha illallah bosan doang gitu. Memang begitu amalannya, istiqomahnya. Di Al-Hajj kan disebut bisyai'a wa tahir baitiyah lita'ibina. Betul kan? Bersihkan rumahku kata Allah. Itu hadis kata Allah.
Jadi orang nggak tahu rumahku itu mana, masjid. Itu syariat, catching. Iya. Ka'bah zahir dibersihkan bagi orang-orang yang bertawaf di kalangan makhluk. Sedangkan Ka'bah hati dibersihkan untuk bisa dipandang oleh Allah. Kalau udah bersih Allah mandang dulu, belum menempati. Oleh karena itu sudah selayaknya dibersihkan dari selain Allah. Selanjutnya ruhani hajinya dirunut satu-satu. Ruhani haji ya, bukan haji syariat. Dong runut satu-satu. Ibda'il harama binuri ruhil kudusi wadkulil kabatal kolba watawaful kudumi bil ba'di bil ismi tani wahuwa wahid lafaja jalalatu Allah. Artinya ini amalan pertama, diawali berihram dengan cahaya ruh qudsi. Nanti dong jelaskan lebih detail. Ihram itu apa? Ruh qudsi itu apa? Diambil ruh qudsi abaruhi. Abaruhi nur hakikat Muhammad Fatihah. Diawali ihram, suci lahir batin, pakaian bersih, makomatnya putih, gitu aja. Kalau zahir nggak ada jahitan, betul kan? Diawali ihram, ibda'il harama binuri rohil kudusi wadkulil kabata qalba, dengan cahaya ruh qudsi dan masuk ke Ka'bah hati. Kemudian watawaful kudumi bil addi, tawaf kudum dengan mulazamahkan, dimulazamahkan nama yang kedua, yaitu Jalallah, Allah, Allah, Allah. Setelah la ilaha illallah pembersihan. Allah, Allah. Selanjutnya qafi, tidak bicara, itu ruhani. Selanjutnya perjalanan selanjutnya udah kan tadi intinya kan la ilaha illallah Allah. Al-ta'ali isnan 2. Antalaqa illa arafata qalbi wa huwa maudi'a munajat. Summa qafa hunaka bi qiraatil ismi talit wa huwa salasa. 3. Huwa hu Allah. Huwa hu Allah. Al-asdaqu. Artinya selanjutnya perjalanan kedua berangkat ke Arafah qalbi. Berangkat tuh. Arafah qalbi loop, masuk tengah. Tengah nih. Di situ ada loop, yaitu tempat munajat. Maka di sanalah berwukuf dengan mulazamahkan nama yang ketiga. Apa yang nama ketiga di tengah itu? Hu. Dia Allah. Hu saja, jangan disebut Allahnya. Hu. Tidak jahar. Kalau jahar nanti didebat sama orang-orang yang nggak sampai ke syariat. Di mana mendengar hu? Napas buangmu. Hu. Itu namanya mulazamah. Dalam tahapan ketiga. Hu. Dia Allah. Dan nama yang keempat. Hakun. Hakun. Di mana hakun itu terucapkan dengan lapat, terdengar oleh telinga. Hu. 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 Hakun. Hakun. Artinya maha benar. Duduk.
Dia itu yang maha benar. Tahapan kedua. Masuk tahapan selanjutnya ke 3. Perhatikan. Summa dahabna ila Muzdalifata fu'adhamu wa zamanaha ma'alismil khamis. Hamsa 5. Wa huwa hayyun ta'ala walismis sadisu sita masuk 6 ayyimil qayyumi summa sarafa illa minan syairi illat bainan haramaini wal kufi hunaka. Artinya selanjutnya berangkat ke Muzdalifah Fuad. Dari lub masuk ke Fuad. Lapisan di tengah tapi ke dalam. Namanya Fuad. Fuad. Kemudian digabungkan dengan nama kelima yaitu Hayun. Sir. Hayun. Artinya yang maha hidup. Disitulah titik antum hidup. Ruh antum. Hayun. Bagian lapisan dalam dari yang disebut lub. Hayun. Kira-kira sampai ya? Sampai waktu kita tafakur munajat. Itu yang dipakai. Latihan dulu. Hayun itu letaknya lapisan setelah menyebut apa? Allah. Hayun. Kemudian keluarkan dulu. Apa yang dikeluarkan tadi? Hakun. Yang maha benar. Sampai enggak? Maka kelakuan antum benar. Kemudian hidupkan ruh. Hayun. Dan nama yang ke-6. Qayyum. Artinya yang ada dengan sendirinya. Hancur semua. Yang ada hanya Allah. Itu satu kata. Lalu berangkat ke Mina. Sir. Rasa. Allah yang menunjukinya. Terletak antara dua haram. Dua daerah. Dan wukuf di sana. Itu tidak bisa dijabarkan. Itu sudah pengalaman ruhani. Ada sir rahasia dapat antum sendiri. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Selanjutnya. Makamat selanjutnya. Setelah sampai sir rasa. Ya. Summa dubiha sahwatun mutamanati bil ismi. Sabai 7. Sabah. Wa huwa al-qaharu. Li ana al-qahara. Huwa ismu fina alladhi yujilu hazijal kufri. Itulah penghapus kufur setelah antum hidup lagi. Setelah sholat, setelah berinteraksi hablum minanas, kufri hilang. Maka dipakai al-qaharu, ana al-qahara. Itu amalannya. Dan itu dahar setelah berdiri. Huwa ismu fina alladhi yujilu hazijal kufri. Artinya selanjutnya menyembelih nafsu. Kalau lahirnya potong di sana. Hakikatnya nafsu antum yang disembelih. Nafsu apa? Mutmainah, bukan amarah. Mutmainah dengan menggunakan nama ke-7 yaitu Qahar yang maha memaksa. Nah, karena Qahar adalah ismul fana. Apa itu? Nama kehancuran. Yang menghilangkan penghalang kekufuran. Dasar dalilnya sabda Nabi Sahih.
Al kufru wal imanu munjilatani kalfal arsi wa qalahuma aikun bayinal abdi wa rabbihi ahaduhuma aswadu wal akhiru abyadu. Kufur dan iman adalah dua tempat di belakang aras. Kedua-duanya merupakan penghalang antara hamba dengan Rabb-nya. Salah satu hitam dan yang lainnya putih. Cahaya juga tabir. Kemarin gajinya. Itulah dia. Setelah kita masuk dalam, pas kita kembali lagi ditanajulkan, Nabi kan sudah Isra Mi'raj turun lagi. Hidup lagi. Berkembang lagi, beri amalan lagi. Karena kita abadi. Karena dunia belum kubro kiamatnya. Betul kan? Itu dia. Maka dia harus menghilangkan kufur. Selanjutnya amalannya. Perhatikan. Summa qasus syari min rasiruhil kudusi min tabiatil basyariati muta'atul insan bistaqdamil ismi tamini ba'da dalika adkihil harama sarriya bistaqdamil ismi tasi wa ta'ala ru'yatil asqasil ladina yatakubuna wa yusarikuna fil atikafi fihi atin kurbatin. Artinya amalan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya memotong rambut. Potong rambut dari kepala Ruh Al-Qudsi guna membantu basyariah kita ke indrawi. Nah, ini agak ngeri nih. Caranya potong ala kepala itulah. Kembali lagi kita, pas kita berpikir, kelebihan kita, mata kita berbeda melihatnya. Karena sudah dibantu dengan mata basyariah. Dengan cara dipotong akal kita. Basyariah, kesenangan manusiawi ada dengan menggunakan nama ke-8. Namanya ke-8 yang di kepala. Selanjutnya masuk ke haram syiri. Kenapa nggak disebut? Terima dulu nama yang ke-8. Ya, masuk haram syiri dengan menggunakan nama ke-9 dan sampailah kepada melihat orang-orang yang beriktikaf, ikut beriktikaf di lingkungan kurbah, suatu tempat kurbah. Wasyada bil ba'di, selanjutnya fi ibadatil ismil isri waruyati jamalin syamiyatala aja wajala duna an yusaha kaifa wala yumkinu muqaranatuha. Artinya, dan berbahagialah orang yang sampai di maqamat ini dengan memulazamakan nama ke-10. Rasa terima kasih dan melihat keindahan samadiyah Allah yang maha suci, yang maha agung, tanpa dipertanyakan bagaimana dan tidak dapat diumpamakan selanjutnya dengan asma dari ke-8 tadi. Jangan dipertanyakan bagaimana dan tidak dapat diumpamakan. Selanjutnya, tawafan dakilian sab'an aswatan bikiroati ismil hadi asara wahada ismul hadi asara makrunun bisitati asma'in minal furu as-summa yasrabus sarabul dakilu min kiadat kurbatin. Artinya melakukan tawaf batin dengan 7 putaran dengan mulazamakan nama yang ke-11. Nama yang ke-11 ini disertai dengan 6 nama. Cabangnya selanjutnya meminum minuman batin dari tangan kurbah Zam-Zam. Zam-Zamnya mana? Ada. Terima dulu ya. Selanjutnya, nih makomat perjalanannya begitu. Makanya pas di makomat di sini perlu guru. Nggak bisa sendiri, nyasar antum. Pasti nyasar. Selanjutnya, syaqahumullah syarabanan muqadasanan minal kasitani ata asrata
Summa yamtali'u bil jauharil aljalihi wal aqdasi minal matali. Fayanjiru insanu illallah binurullah. Illallah binurullah. Artinya Allah memberi minum kepada mereka dengan minuman suci dari gelas yang bernama 12. Kemudian diliputi dengan zat yang maha kekal dan maha suci. Dari perumpamaan, maka manusia melihat kepada Allah dengan nurullah. Nurullah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, kata-kata terakhir puncak daripada perjalanan ruhani. Mala tarahul ayini wala tasma'ul udunu wala yasta'awa bihu qalbi basyaran. Sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terseriat pada hati seorang manusia. Itu Quran. Yaitu kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa perantara. Itulah kalam Allah. Tanpa huruf, tanpa suara, tanpa perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak tersirat dalam hati manusia, yaitu nikmatnya rasa melihat dan berkekalan dengan Allah. Makomat selanjutnya masih ada juga ya. Perhatiin. Wasdruku manahallah anhu wa huwa tabdilus sifati syayyati bihasanatin min kilali taqarari asma'i tauhidi daiman. Artinya bertahalul dari yang diharamkan. Allah semua serba Allah, yaitu menukar sifat buruk dengan sifat yang baik dengan selalu mengulang-ulang asma tauhid. Ini sesuai dengan firman Allah. An-nasul ladina tabu was amanu wa amilu solihati ulaika ladina badalata syai'atuhum hasanatin. Manusia yang bertobat, beriman, beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang amal buruknya ditukar dengan kebaikan. Selanjutnya amalannya. Harar nafsaka min jadbis salawati syahwati. Bukan salawati, syahwati maksudnya. Summa aman minal kafi wal huzni. Melepaskan diri dari tarikan nafsu. Melepas diri dia dari tarikan nafsu itu. Walaupun nafsu ada, tapi tidak terikat dengan tarikannya. Dan selanjutnya aman dari rasa takut. Maka amanlah antum dari duka cita. Walaupun antum teruji. Ini berdasarkan firman Allah. Yunus ayat 62 dibaca Iwan. Itu puncak terakhir yang dicari. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apakah ini bohong? Antum khalifah, wali Allah, ada potensi kita. Kerasa nggak? Kita hidup dengan khawatir. Tidak sedih hati, nggak ada itu. Khawatir sedih hati memang nggak ada. Terasa nggak? Kalau itu sudah ada, maka antum sudah sampai perjalanan ini. Hidup. Dan ini kata Allah. Makanya ada orang mau kiamat mau gempa, ya siul-siul aja.
Kaya, miskin, sakit, siul-siul aja. Jangan-jangan makomat itu di situ. Betul kan? Kan ada itu. Ini enggak. Ya. Perkara nggak naik pangkat aja galaunya seminggu, Pak. Kan kacau itu. Wali katanya. Wali nagari itu namanya. Masya Allah. Jadi ini memang berat ya sampai amalan ke sini. Tapi Anda harus menyampaikan karena ini kajian di Sirul Asar hampir terakhir. Ya. Dan ini memang sudah terbukti dipraktekkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak mungkin dia cerita begini. Dan kita ada potensi untuk bisa mencapainya kalau Allah meridhoi. Apa salahnya kita mengerjakan? Jangan-jangan dapat makomat 2 aja nggak apa-apa. Betul kan? Pahalanya tinggi dan ini kan tidak menyalahi syariat. Makanya sering bingung kalau membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, bingung. Bisa terbang, bisa ngelihat. Karena mereka bahasanya sudah bahasa alam langit. Ya. Selanjutnya, masih ada selanjutnya. Kita bahas ya. Kumma bil tawafis syadir. Syadiri bistaqdami kulima ladaika min ribawiyatin. Warja ila buldani kal asliyati. Ay ilal alimil mukadasi. Bi afdali ma yumkinu min kilali. Tanfidi ismi tani. Asyarada iman. Wahadal ismul tani. Asal yartabitu artabatan watikon bil amalin imani. Artinya melaksanakan tawaf sadri, tawaf yang sadar. Antum udah sadar tawaf. Ada tawaf belum sadar. Pembersihan namanya taharo. Tapi kalau udah sadar dia muter sendiri. Namanya tawaf sadri. Dengan menggunakan seluruh asma. Kembalilah ke negeri asalnya masing-masing. Yaitu di alam Qudsi. Alamnya tadi beda. Ini alamnya Qudsi. Alam sebaik-baiknya alam. Dan itu ada pada tubuh antum. Dan ada di dunia. Dengan selalu merasakan nama yang ke-12. Nama yang ke-12 ini sangat berkaitan dengan alam yakin. Itu aja bahasanya. Syekh Abdul Qadir bunyi nama 12 apa dong? Nggak bisa disebut karena sudah tidak ada huruf. Itu yang disebut alam yakin. Masing-masing orang yang tahu. Takwilan seperti ini, curaian seperti ini adalah takwilan yang beredar di sekitar lisan dan akal orang-orang yang sudah melakukan amalan-amalan ruhani. Betul kan? Para sufi, para wali Allah. Adapun hal yang di belakang ini tidak akan dapat diberitakan. Karena tidak akan terkejar oleh kefahaman. Dan tidak akan difahami oleh hati juga. Dan tidak akan dapat dibahas. Ini sebagaimana sabda Nabi. Inna hunaka ma'rifat muthal al-uluwat fil al-syudfa. Ada ilmu yang bagaikan mutiara di dalam karang. Di antara ilmu hanya ulama-ulama khusus yang mengetahuinya. Karena diberi oleh Allah dari sisiku. Duduk. Duduk. Kalau mereka membicarakannya, maka akan banyak orang yang menentangnya dan mengkafirkannya. Karena nggak sampai di pikiran. Dan antum sendiri yang harus melakukannya. Pas antum sudah paham, antum pun tidak akan bicara. Karena timbul fitnah dari pendeknya pola berpikir. Terbatasnya akal kita. Terbatasnya asbab. Seorang arif hanya akan menyampaikan hal-hal yang lebih rendah dari yang disebutkan tadi. Pasti. Karena amalannya tidak bisa dijabarkan. Harus diamalkan. Dan itu hak wewenang prerogatif sendiri. Sedangkan seorang alim akan berbicara lebih tinggi dari yang dibicarakan tadi. Nah, pilih mau jadi alim atau menjadi arif. Sebaiknya arif. Nah, karena ilmu seorang arif adalah sirullah.
Rahasia Allah. Selain Allah tidak ada yang mengetahuinya. Ini yang dimaksud firman Allah dalam ayat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Potongannya. Wa ma khalafahum waluyu itu nabi syai'im min ilmihi ila bimasya. Betul kan? Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya dan seterusnya. Benar kan? Ada ayatnya. Ada ilmu yang hanya sirah Allah. Ulama khusus yang mengetahuinya. Kalau jadi arif, dia pasti berbicaranya tidak akan lebih. Kalau seorang ulama pasti berbicara dilebihkan. Terjangkau atau tidak? Yaitu para nabi, para wali Allah mengetahui segala rahasia yang samar. Allah tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mempunyai Asmaul Husna. Insya Allah kita bahas selanjutnya bab 17. Pusing-pusing lah. Amalannya ada. Anung tuntun nanti amalannya. Itu disebut kalau bahasa kerennya ya. Ada yang disebut meditasi sufisme. Bukan itu munajat. Masuk aja ke sir udah keren deh. Kalau masuk ke fuad udah antum gak mau nikah, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain. Duduk aja masuk ke dalam. Sedangkan antum ada beban amanah kan. Itulah arif bahasanya. Paham ya? Tapi setidaknya kita tahu tubuh kita ada potensi bisa mendekat kepada Allah. Jangan terlalu gila dengan kuatnya akal. Ada ilmu arif, ada ilmu ulama. Bukan mengecilkan. Di mana kita hidup dengan kuatnya asbab, dengan kuatnya hukum sebab akibat, maka makin mulai ngaco, menyeret-nyeret daripada ketetapan Allah. Betul? Disinilah kita perlu bertalibul ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Pailu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.